Di negeri ini ada satu yang ironis, yang sering dianggap biasa, yaitu yang jujur bisa dipenjara, yang rapih bisa lolos. Di laporan keuangan semuanya disebut sebagai NPL atau kredit macet. Padahal tidak semua NPL atau kredit macet itu bersalah. Dan tidak semua yang terlihat wajar itu benar. Selamat siang, jumpa kembali di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang kredit macet antara risiko bisnis yang dihukum dan kejahatan yang dimaafkan. Hari ini kita akan bicara tentang akal sehat yang sering ditinggalkan oleh para pelaku bisnis. Mari kita luruskan sejenak. Menurut saya, tidak ada bank tanpa kredit macet atau NPL-nya sama dengan nol. Kalau ada bank yang NPL-nya nol, itu bukan prestasi, itu adalah tanda bahaya. Karena bank hidup dari risiko. Tanpa risiko, bank hanya sebuah brankas yang besar. Tidak berguna bagi ekonomi. Masalahnya yang sekarang kita hadapi adalah bukan NPL-nya, tetapi masalah yang kita hadapi adalah semua NPL atau kredit macet diperlakukan seolah-olah dosa. Padahal risiko itu adalah bagian dari bisnis. Tapi kebodohan dalam membaca risiko itu adalah masalah kebijakan. Ada dua jenis kredit macet yang secara umum dapat kita katakan adalah yang pertama, kredit macet karena gagal. Gagal karena bisnisnya jujur. Bisnisnya jujur dapat terlihat dari usahanya ada, bisnis prosesnya ada, analisanya dilakukan dengan kehati-hatian, dengan data yang cukup, dan dengan niat yang baik. Debiturnya ada usahanya, tapi ekonomi berubah, pasar tidak berpihak. Menurut saya ini bukan kriminal, ini adalah realitas. Misalnya dengan contoh, ketika suatu debitur atau perusahaan memproduksi paku, tiba-tiba ada kebijakan pemerintah yang mengimpor paku dari Cina, sehingga dengan otomatis usahanya menjadi terganggu. Yang kedua adalah gagal karena memang niat jahat. Jadi gagal karena memang niat jahat. Jadi awalnya sudah diniatkan untuk berbuat jahat. Ini yang rapih. Laporan keuangan tampak cantik. Dokumen kelihatannya lengkap. Agunan meyakinkan. Tapi di balik itu semua kosong. Disinilah yang dituntut para bankers dapat melakukan analisa dengan baik. Menurut saya ini bukan gagal karena risiko bisnis. Tapi ini gagal karena disetting memang untuk gagal. Masalahnya, yang jujur sering disamakan dengan yang curang. Dan lebih parah lagi, yang curang sering menyamar jadi yang wajar. Pertanyaan adalah mengapa yang jujur itu dipidana? Kenapa ada kredit macet yang jelas karena risiko bisnis, tapi debitur dan bankersnya masuk penjara? Malah kadang-kadang debiturnya tidak masuk penjara, tapi bankersnya masuk penjara. Ini adalah suatu pertanyaan yang menggelitik di antara kita. Kenapa terjadi demikian? Jawabannya sangat sederhana. Karena kita menilai hasil, bukan dari proses. Begitu kredit macet dianggap itu salah, tanpa melihat apakah analisanya sudah benar, apakah keputusan yang diambil dengan itikat yang baik. Disinilah logika berhenti, tapi hukum berjalan tanpa ada logika, tanpa ada pemikiran dari sisi banks, yang semuanya adalah berisiko. Sehingga dalam hukum, apabila kredit macet dianggap suatu yang salah. Kita tidak mempunyai, kenapa itu terjadi? Karena yang kedua adalah kita tidak mempunyai alat ukur untuk membaca niat. Sistem kita hebat membaca angka, tapi sangat lemah membaca integritas. Kata kuncinya adalah integritas. Bagaimana seorang itu memiliki integritas atau tidak di dalam suatu perusahaan. Apakah bankers itu ketika menyetujui kredit itu mempunyai integritas
atau tidak. Disinilah kita tidak memiliki alat ukur. Apa akibatnya? Akibatnya yang pintar menyusun cerita itu akan lolos. Tapi yang jujur tapi gagal karena risiko bisnis akan masuk penjara. Dan yang ketiga adalah ini yang paling kita sangat rasakan adalah ada rasa aman apabila dapat menghukum. Memang benar, menghukum itu mudah, menganalisa itu sulit. Maka yang terjadi lebih aman menghukum yang terlihat daripada mencari kebenaran yang tersembunyi. Karena apabila kita ingin mencari kebenaran yang tersembunyi, kita memerlukan daya analitikal yang baik. Jadi, bagaimana seharusnya? Kalau kita mau jujur untuk memperbaiki ini semua, maka jawabannya sudah sangat jelas. 1. Bedakan sejak awal, bukan setelah macet. Mana yang memang berisiko bisnis, mana yang mempunyai niat jahat. Gunakanlah enhanced due diligence, verifikasi lapangan, dan analisa arus kas yang nyata. Apabila kita menggunakan 3 alat itu, maka akan terlihat mana bankers yang mempunyai integritas dan mana bankers yang tidak mempunyai integritas. Cara yang kedua adalah bangunlah sistem yang dapat membaca anomali, seperti early warning system. Apa itu early warning system? Bankers harus dapat menganalisa pola transaksi. Pola transaksi seperti apa? Mesti dilihat bisnis modelnya seperti apa, mesti dilihat sales modelnya seperti apa, mesti dilihat transaction modelnya seperti apa. Itulah sistem yang harus dibangun yang kita sebut sebagai early warning system. Dan yang selanjutnya adalah bankers harus dapat melakukan mapping hubungan bisnis. Kenapa? Karena apabila hubungan bisnis yang sering terjadi, debitur yang merencanakan kejahatan adalah bisnis itu di antara kelompok-kelompok mereka. Jadi kita bankers harus dapat mengerti atau dapat melakukan mapping hubungan bisnis. Yang ketiga adalah semua pihak haruslah melindungi yang mempunyai itikat baik. Bankers bukan malaikat, tapi juga bukan penjahat. Kalau semua keputusan bersih hukum, tidak ada lagi yang berani mengambil keputusan. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan dalam penutup podcast ini, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita hidup dalam sistem yang unik. Risiko bisnis bisa jadi perkara pidana, kejahatan bisa jadi laporan keuangan, dan kita heran kenapa kredit tidak tumbuh. Padahal jawabannya sangat sederhana. Bukan bank yang tidak punya uang, tetapi karena bank kehilangan keberanian. Dan selama kita tidak mampu membedakan mana kegagalan karena bisnis dan mana kegagalan karena pengkhianatan, maka yang terjadi akan selalu sama, yaitu yang jujur berhenti mencoba, yang curang semakin lihai bermain. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Sampai jumpa. Stay sharp.